Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Wartel. Cerita ini dialami oleh teman saya yang waktu itu masih sering telepon-teleponan sama pacarnya di wartel dekat rumah. Kejadian ini dia alami sekitar tahun 2003 dan untuk tanggalnya dia sudah lupa. Jam menunjukkan 19.30. Dia sudah menuju wartel langganannya. Begitu tiba, dia harus kecewa karena ternyata bilik wartel tempat dia biasa melepas rindu di telepon sedang digunakan orang lain. Wartel ini memiliki 5 bilik, di mana bilik nomor 5 berada tepat di paling ujung wartel tersebut. Mungkin keadaan itulah yang menjadikan teman saya sangat menyukai bilik tersebut, karena jauh dari operator dan juga karena sepi. Setelah ditawari bilik lainnya, teman saya akhirnya menyetujui untuk menggunakan bilik nomor 4, tepat di sebelah bilik nomor 5. Sedang asyik-asyiknya ngobrol dengan sang pacar, teman saya melihat pengguna bilik nomor 5 telah offline. Terlihat jelas karena bilik yang berbentuk ruang kecil yang seluruhnya hanya terbuat dari kaca. Untuk pemisah bilik sendiri, pihak wartel menggunakan kaca buram, sedangkan pintu bilik terbuat dari kaca yang bening. Masih bisa melihat ke bilik sebelahnya walau terlihat samar-samar. Setelah tahu pengguna bilik nomor 5 sudah offline, teman saya memutuskan untuk pindah tempat dengan menutup telepon pacarnya terlebih dahulu. Sebelum sempat telepon terputus, dan ternyata ada sesosok yang lebih dahulu masuk ke bilik nomor 5. Kecewa pun kembali dirasakan teman saya di tengah perbincangan via telepon dengan sang pacar. Teman saya mengarahkan pandangannya ke bilik nomor 5, dan alangkah kagetnya teman saya karena ternyata sosok yang berada di bilik nomor 5 pun sedang memperhatikannya. Sosok yang menggunakan pakaian putih dengan rambut panjang itu hanya berdiri di hadapan bilik teman saya sambil melihat teman saya dari balik kaca buram tanpa menggunakan perangkat telepon. Teman saya yang masih memperhatikan sosok tersebut mulai risih, sebab agak lama juga sosok itu terus memperhatikan teman saya. Dengan sedikit jengkel, teman saya pun meminta izin dengan sang pacar untuk menutup teleponnya setelah teman saya menceritakan bahwa ada sosok yang memperhatikannya dari tadi. Setelah telepon ditutup, teman saya pun keluar dari biliknya dan menuju bilik yang di sebelahnya. Teman saya bermaksud untuk menegur sosok tersebut. Tapi begitu tiba di depan pintu nomor 5, teman saya tidak melihat ada siapa-siapa di dalam bilik nomor 5. Karena penasaran, teman saya memeriksanya ke dalam. Dan memang tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Heran dan aneh, teman saya lalu berinisiatif untuk bertanya pada operator wartel. "Mas, yang tadi masuk bilik nomor 5 siapa ya?" Dengan meminjangkan mata dan melihat ke arah bilik nomor 5. Operator pun mengatakan tidak ada siapa-siapa di sana. Teman saya bersikukuh mengatakan bahwa tadi ada sosok menggunakan pakaian putih dan berambut panjang terus-menerus memperhatikannya dari bilik nomor 5. Sang operator pun juga sama. Dia sama sekali tidak melihat ada sosok yang masuk ke bilik nomor 5. Jangankan masuk ke bilik nomor 5, yang masuk wartel pun tidak ada, karena jam operasional wartel sudah mau tutup. Teman saya pun baru menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 21.39. Akhirnya
Operator pun menjelaskan kepada teman saya bahwa teman saya bukanlah satu-satunya yang melihat sosok itu. Sudah ada 6 pengguna wartel yang mengaku pernah melihat sosok tersebut. Udah ada 6 orang yang cerita sama saya mengenai kejadian ini, kata sang operator. Makanya saya nggak berani buka sampai larut malam. Lagian juga saya berniat untuk pindah tempat. Lanjutnya, bahkan setelah wartel itu tutup jam operasional, banyak warga sekitar yang mengaku pernah melihat sosok tersebut berada di teras wartel. Entah sosok itu sedang duduk atau yang sering terlihat sosok itu hanya berdiri diam. Belum sempat pindah, wartel tersebut kemudian gulung tikar karena semakin banyak orang melihat sosok itu dan enggan untuk menggunakan jasa telekomunikasi tersebut. Saya sendiri yang berbeda RT dengan teman saya belum pernah melihat sosok itu, dan warga pun bingung entah dari mana sosok itu bisa berada di sana. Sekian.